Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di nomor pembahasan fisika dasar nomor 7. Oke, serius ini ya. Sebuah senapan pegas menembak peluru 7,5 gram secara mendatar pada sebuah meja yang memiliki ketinggian 1,2. Jika pegas ditekan sejauh 25 mm, peluru akan menumbuk lantai pada jarak mendatar 4 meter. Nah, ditanyanya adalah berapakah tetapan pegasnya gitu. Nah, jadi kalau kita tulis dulu diketahuinya sebelum kita analisis soalnya, itu massa peluru adalah 7,5 gram. Ingat ya, gram. Berarti ada kesalahan lagi nih di sini. Saya pasti ngerjain. Saya nggak ingat ini. Oke, no problem. Nah, terus ini bisa sih, ini langsung diganti kilogram aja. Nah, terus ketinggiannya Y-nya itu 1,2, lalu X-nya pegas, delta X ya saya tulisnya ya. Delta X-nya itu adalah 25 mm atau di sini tuh sama dengan 0,025 meter, lalu ada X-nya ya. X yang ini 4 meter. Nah, jadi ceritanya itu senapan pegas ini menembakkan peluru dengan apa? Dengan memberikan gaya ke sini, lalu dilepaskan, dia akan jatuhkan ke bawah gitu. Nah, jadi di sini ada dua konsep ya teman-teman. Ada konsep parabola, ada konsep pegasnya. Nah, jadi kita harus menggabungkan nih ceritanya ya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi, kita harus cari tahu dulu hubungan yang di pegas itu. Nah, karena di pegas itu adalah salah satu gaya konservatif, artinya dia berlaku gitu ya, berlaku hukum kekekalan energi, dimana EM awal itu akan sama dengan EM akhir, inisial sama final. Nah, jadi ini kita mengambilnya itu saat posisi ini ditekan. Jadi bola ini menekan si pegas, peluru menekan pegas, maka ada apa? Ada energi potensial pegas. Tetapi energi kinetiknya 0 ya, di situ pelurunya belum gerak. Nah, terus kita ambil inisialnya itu. Jadi kalau gitu di inisial kita cuma punya EP pegasnya aja. Dengan kita tadi menekan si pegas tadi, maka ada delta X-nya ya. Maka ada energi potensial pegas, tapi nggak ada energi kinetik. Jadi di sini setengah kx kuadrat untuk EP pegas sendiri ya. Ini berupa EP. EP-nya itu adalah ini. Sebenarnya harusnya kan EP itu adalah EM itu adalah EP ditambah EK ya. EK-nya itu 0 di sini. Kondisi saat posisi saat pegas tertekan itu EK-nya 0. Ditekan berarti kan berhenti tuh ya, dilepas berhenti digerakkan. Nah, sama kondisi finalnya itu adalah kondisi ketika dia itu udah mulai bergerak. Jadi EP-nya di sini udah gerak lagi ke sini. EP-nya justru 0. Mungkin lebih enaknya, lebih afdolnya itu saya tulis dulu ya. Gini nih, biar enak deh. Sebenarnya EP ditambah EK. EP pegas ditambah EK. EP pegas ditambah EK. Nah, EK-nya ini bernilai 0 ya. Ini
Ini setengah kx delta x kuadrat ditambah 0 sama dengan 0. Di sini pegasnya udah nggak tertekan lagi, udah dilepas, ditambah setengah m v p kuadrat. Nah, kita dapat persamaan ini. Jadi karena tadi pegas itu adalah gaya konservatif, jadi berlaku hukum kekalahan energi, dimana di sini kita akan memperoleh kecepatan p-nya atau kecepatan peluru yang berupa bola tadi itu sama dengan, ini saya tulis dulu ya, k delta x kuadrat sama dengan setengah mvp kuadrat. Nah, gaib nih. Wih, keluar dia. Nah, ini kita coret k. Nah, kita mau nyari vp-nya ya. Vp kuadrat sama dengan k delta x kuadrat per m ya berarti ya. Ini pindah ke ruas ini, ke ruas kanan. Nah, berarti ini tuh kita lanjut aja di sini. Tadi Vp sama dengan K dikali delta X kuadrat per M. Setengah tadi udah sama-sama dicoret. Nah, ini kan kuadrat ya. Jadi akar dari K delta X kuadrat per M. Delta X kuadrat, ini perkalian juga. Jadi bisa kita keluarin delta X akar K per M. Itu adalah Vp-nya. Nah, kita peroleh nih. Jadi ternyata sesaat dia itu setelah ditekan terus dia udah di titik sini, kecepatan pelurunya itu sama dengan tadi tuh. Nah, kalau di sini sekarang kita mulai tinjau parabola. Nah, saat di sini Vp-nya ada nih. Nah, Vp itu menjelma sebagai apa nih kalau di parabola? Sebagai V0x kan ya, ke arah sana kan ya. V0x. Jadi untuk yang di sininya kira-kira begini. Di sini tuh V0x atau kecepatan Vp tadi yang nilainya ini. Nah, terus kita akan mencari apa nih? Kita akan mencari konstanta pegasnya kan ya tadi ya. Konstanta pegas dari peluru yang ditembakkan di pegas yang terletak di meja. Nah, ingat karena gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dimana sumbu X itu kita tahu bahwa itu tuh termasuk geraknya itu gerak GLB. Rumusnya cuma satu, S sama dengan V dikali T. Nah, tapi kalau karena kasusnya di sini tuh adalah gerak parabola gitu, biasanya gerak parabola itu membentuk sudut kan ya, V0x. Nah, biasanya kan kalau gerak parabola begini ya, baru gerak gitu. Jadi dia ada sudutnya. Tapi kan kalau di sini kan dia lurus ya sebetulnya. Sudutnya berhimpit 0 gitu. Jadi kita tuliskan aja begini, nggak usah pakai. Biasanya kan kalau gerak kayak gini, V0x itu adalah V0 cos theta gitu ya. Sudutnya berhimpit, cos 0 1, makanya V0 aja. Nah, V0x itu sendiri adalah Vp tadi. Jadi S sama dengan Vp dikali T. Nah, kalau gitu kita kan mau nyari apa nih? Mau nyari konstanta pegas ya. Konstanta pegas yang kita ketahui ada Y, ada X. Berarti di sini tuh kita harus mencari, ini biar sama, saya lambangin dengan X. Kita sumbu X udah kita cari X-nya, yaitu ini. Kita buat dulu dari persamaan 1. Kita nggak tahu nih yang mau dipakai itu X-nya atau VP-nya atau T-nya. Tapi VP-nya kita buat ini dulu ya. Kita buat pakai yang ini, jadinya X itu sama dengan delta X akar K per M dikali T. Oke, ini anggaplah persamaan 2. Ini persamaan 1 ya. Nah, selanjutnya itu kita tinjau sumbu Y. Nah, di sumbu Y itu kan ada Y ya. Berarti kita tinjau yang sumbu Y-nya. Nah, pakai apa di sumbu Y? Pakai GLBB. Kenapa pakai GLBB?
karena dia ada percepatan. Percepatan di gerak parabola itu adalah percepatan gravitasi ya. Jadi yang menarik dia supaya geraknya itu hampir melingkar atau parabola gitu, itu tuh ya gaya gravitasi. Jadi kalau saya gambarin misalkan kasus kasus parabola yang biasa punya V0 dengan sudut tertentu, dia akan gerak begini terus kan ya. Dia sebenarnya akan gerak ke sana, tapi ditarik sama gaya gravitasi, tarik akhirnya dia begini. Nah, gitu. Dan pada di suatu ketika di titik puncaknya kecepatan di arah sumbunya itu 0. Jadi dia nggak akan ke sana geraknya. Dan 0 itu nggak akan langsung jatuh ke bawah. Kenapa? Karena dia adalah gerak 2 dimensi. Selain sumbu Y, dia juga punya sumbu X. Nah, sumbu X-nya besarnya V0 cos theta ini tadi, kalau kasusnya yang seperti ini, yang membuat dia tetap bergerak seperti ini. Nah, intinya sini saya mau jelasin di sumbu Y itu GLBB ya. GLBB itu berarti kita pakainya rumus GLBB yang ada Y-nya, coba yang diketahui kan Y tadi ya, Y-nya 1,2 tadi dalam soal. Itu berarti kan Y itu V0T, V0Y dulu, V0Y dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Ingat gerak parabola percepatannya gravitasi. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini. Apakah ada komponen Y, geraknya kan begini langsung tuh ya, dari si ini tadi didorong dalam ke kiri maksudnya, terus dilepasin, berarti geraknya bakal horizontal sebenarnya, tapi karena ada gravitasi jadinya begini. Kok ini ngomongnya sorry ya. Nah, jadinya V0Y-nya dapat kita pastikan dia bernilai 0. Karena geraknya dia begini, bukan begini. Ataupun begini yang ada Y-nya aja. Kalau ini kan nanti ada sumbu Y, sumbu X. Dia horizontal aja, berarti V0Y-nya 0. Nah, maka ini 0 dikali T, 0 ditambah apa dikurang? Tambah ya, karena sesuai dengan arah gravitasi menuju bawah pusat bumi. Setengah GT kuadrat. Ops, bentar Kak. Kenapa pakai yang ini Kak? Kenapa nggak pakai yang VT kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus AT misalkan? Oke, kenapa nggak pakai yang ini? Tanyanya gitu ya misalkan ya. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena kita diminta mencari K kan ya tadi ya. K-nya itu kita nggak tahu dari mana. Kemungkinan besar dari T, karena V0Y 0, A-nya itu kita G tadi ya. Nah, VY-nya ini kita nggak tahu berapa. Jadi kita nggak bisa pakai yang ini. V akhirnya. Bisa sih di nolin gitu. Cuman kan sesaat sebelum dia 0 gitu, ada kecepatannya sebetulnya. Kalau gerak, gaya. Alhamdulillah. Kalau gerak parabola itu kalau di sini punya kecepatan V0, di sini sebetulnya punya kecepatan V0 sebelum dia akhirnya dia diem. Namanya jatuh ke tanah. Pas dia sesaat baru jatuh ke tanah, dia pasti masih punya kecepatan. Terus akhirnya karena nggak bisa lagi nerobos tuh tanah, dia akhirnya berhenti diem. 0 akhirnya. Gitu ya. Nah, berarti ini nggak usah, kita nggak pakai yang ini. Nah, terus kalau kenapa nggak yang satunya Kak? Yang satunya yang mana? Ayo yang mana? Yang VT kuadrat sama dengan V0 ya. Yang VT kuadrat sama dengan V0 Y berat plus minus 2AS. Tadi saya salah tulis ya. V0T tadi itu harusnya setengah GT kuadrat. Oh enggak, yang tadi itu yang pertama. Iya benar-benar. 0 plus minus AT GT. Oke, benar yang tadi. Nah, kenapa nggak pakai yang ini? Ini karena dia vertikal jadi Y atau H biasanya, tapi karena di sini Y melambangnya jadi Y. Kenapa nggak pakai yang ini Kak? Kenapa nggak pakai yang ini? Alasannya adalah kita nggak bisa menghubungkannya dengan K. Karena kan kalau di sini kita taunya X ya, X itu adalah delta X K per M dikali T. Jadi kemungkinan besar ini tuh kita ubah jadi T sama dengan kayak gitu, T sama dengan berapa, supaya bisa dimasukin ke GLBB. Nah, kalau yang tadi kan kita nggak punya VY-nya, nggak bisa. Kalau yang ini kita nggak punya apanya?
Kita nggak punya T-nya. Gimana kita mau mendapatkan K-nya sama dengan berapa? Karena ini yang ditanya konstantanya. Jadi jelas pakai yang ini. Nah, ketika si benda itu bergerak seperti ini, Z gitu kan ya. Di sini dia akhirnya diem kan. Tapi sebelum itu dia nggak diem. Nah, yang mau saya jelasin ketika dia di sini tuh Y-nya sama dengan 0 kan. Jadi di sini Y-nya bernilai 0. Maka dapat kita tuliskan, oh sorry enggak 0. Kan geraknya dari sini ke sini ya. Y-nya itu berarti 1,2. Sorry. Enggak 0. Yang 0 tadi V0Y-nya. Maka didapat Y sama dengan setengah G. Nah, yang tadi persamaan yang tadi itu kita buat T sama dengan menjadi apa nih? Berarti T sama dengan delta X. Ini pindahin ke sini jadinya X per delta X. Pindahin ke sini. Yang ini kita balik ya, akar M per K jadinya. 1 per akar K per M, jadi M per K aja. Nah, ini kita dapatkan yang ini ya. Persamaan 3. Nah, ini dapatnya tadi X per delta X akar M per K. Nah, dikuadratkan. Dikuadratkan, di sini kita peroleh apa? Y sama dengan setengah GX kuadrat. Ini kan kuadrat, M-nya jadi, akar M jadi M. Habis itu per, cari delta X-nya kuadrat, K-nya nggak kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh nilai K itu sama dengan, ini kita pindahin ke sini, berarti GX kuadrat M per 2 Y delta X kuadrat. Ya enggak? Ya enggak, K-nya senilai ini. Ini kan tinggal K-nya kita pindahin ke sini, Y-nya kita pindahin ke sini. 2 delta X kuadrat dikali Y. G dikali X kuadrat M. Nah, ini kalau kita masukkan nilai-nilainya nih. 9 itu 9 terus apa nih, kecepatan gravitasi G-nya itu adalah 9,8. Lalu X-nya tadi 4 kuadrat ya, ini 1,2, sini 4 kan tadi ya. Terus masanya tadi 7,5, ini anggapannya kilogram ya, tadi salah. 2 dikali Y-nya 1,2, delta X-nya tadi 25 mm atau sama dengan 0,025. Nah, ini kita peroleh nilai K-nya adalah 196 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. Selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk solusi nomor berapa nih ya? Nomor berapa ini? Nomor 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kalau lupa ini satuan udah salam, oke nggak apa-apa ya. Kalau lupa N per M ini gimana, itu kita ambil aja dari F sama dengan KX. Jadi kan F K sama dengan F per X. F-nya Newton, X-nya itu meter. Jadi N per M. Dadah. Tadi udah salam.